Memang berbicara mengenai viral, Prabu, ini zaman sekarang terkait pesatnya perkembangan teknologi ini mengakibatkan informasi sekecil apapun ini cepat menyebar dan sampai ke masyarakat. Setuju. Nah, sayangnya memang pesatnya perkembangan media sosial tersebut tidak dibarengi oleh kemampuan masyarakat untuk membedakan mana berita yang benar dan juga mana yang salah atau yang suka kita sebut. Pemirsa, di penghujung tahun 2025 Indonesia dikepung banjir. Sepanjang tahun ini pun banjir rob di Jakarta Utara dan Jawa Tengah semakin meresahkan warga. Ini menjadi salah satu bukti nyata adanya krisis iklim. Lalu bagaimana kita menghadapinya? Ada sejumlah sektor kemudian yang menjadi terkena dampak dari eskalasi geopolitik ini. Di antaranya adalah sektor perdagangan, sektor keuangan, dan juga penerbangan. Seperti apa? Kita lihat dulu dari sektor perdagangan. Apa yang kita saksikan dalam video tersebut menunjukkan bahwa dunia saat ini tengah menghadapi berbagai perubahan yang berlangsung begitu cepat. Isu-isu global tidak lagi menjadi persoalan yang jauh dari kehidupan kita, melainkan telah memberikan dampak nyata terhadap cara kita berinteraksi, bekerja, hingga menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan mengantisipasi berbagai isu global yang berpotensi memengaruhi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Berdasarkan berita yang sudah ditayangkan, kami, Pelatihan Dasar CPNS Angkatan 39 tahun 2026, kelompok 4.2 akan menganalisis isu global. Isu global yang kami angkat ada 3. Yang pertama, penyebaran hoax dan disinformasi digital. Yang kedua, perubahan iklim dan bencana lingkungan. Serta yang ketiga, pengaruh konflik yang terjadi di dunia saat ini. Adapun isu yang kami ambil yaitu yang pertama, yaitu penyebaran hoax dan disinformasi digital. Kemajuan teknologi informasi dan media sosial telah mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi. Namun, kemudahan tersebut juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita palsu atau hoax, ujaran kebencian, dan informasi yang menyesatkan. Fenomena ini menjadi ancaman global karena dapat mempengaruhi opini publik, memicu konflik sosial, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Meski penggunaan media digital meningkat, dampaknya terhadap keputusan belum sepenuhnya dipahami. Karena itu, penelitian ini penting untuk menelaah pengaruhnya lebih lanjut. Baiklah, saya akan menyampaikan penyebab dan dampak isu pertama, yaitu penyebaran hoax dan disinformasi digital. Penyebabnya, tingginya penggunaan media sosial, rendahnya literasi digital masyarakat, kurangnya kebiasaan memverifikasi informasi sebelum membagikannya, adanya pihak-pihak yang sengaja menyebarkan informasi palsu untuk kepentingan tertentu, dan adanya kemudahan membuat dan menyebarkan konten. Selanjutnya, dampak dari isu pertama, yaitu menimbulkan keresahan dan kepanikan masyarakat, memecah persatuan dan kesatuan bangsa, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik, menyebabkan pengambilan keputusan yang salah, dan dapat mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan. Dampak ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan pada isu pertama. Yang pertama, ancaman dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, mengancam stabilitas sosial dan politik, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara, dan berpotensi memicu konflik horizontal di masyarakat. Selanjutnya, gangguan, mengganggu proses pelayanan publik akibat informasi yang tidak benar, mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, menimbulkan keresahan, kepanikan, dan kebingungan publik. Hambatan, rendahnya literasi digital masyarakat, sulitnya mengendalikan penyebaran informasi di media sosial, kurangnya kebiasaan masyarakat melakukan verifikasi informasi, dan keterbatasan edukasi mengenai penggunaan media digital yang bijak. Tantangan, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilah informasi, membangun budaya cek fakta sebelum menyebarkan informasi, menyediakan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital secara positif. Selanjutnya, isu kedua, perubahan iklim dan bencana lingkungan. Penyebabnya
adanya perubahan iklim terjadi akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca dari penggunaan bahan bakar fosil dan aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan. Kondisi tersebut menyebabkan kenaikan suhu bumi dan perubahan pola cuaca secara global. Kemudian dampaknya akan mengakibatkan perubahan iklim yang dapat meningkatkan frekuensi bencana seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan. Jika tidak ditangani, kondisi ini akan mengganggu kehidupan masyarakat, perekonomian, dan pembangunan berkelanjutan. Dampak AGHT pada isu kedua, yang pertama ancaman, dapat meningkatnya risiko bencana alam yang mengancam keselamatan masyarakat dan lingkungan. Gangguan, terganggunya aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik akibat cuaca ekstrim. Hambatan, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Tantangan, meningkatkan kesadaran masyarakat dan penerapan pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya, penyebab dan dampak dari isu ketiga, yaitu dampak negatif dari konflik yang terjadi di dunia pada saat sekarang ini. Yang pertama, penyebabnya adanya persaingan politik dan ekonomi antar negara, adanya sengketa wilayah dan sumber daya alam, adanya perbedaan ideologi dan kepentingan nasional, adanya ketegangan geopolitik global, dan konflik bersenjata yang berkepanjangan. Selanjutnya, dampak dari isu ketiga, yaitu adanya kenaikan harga pangan, energi, dan kebutuhan pokok, kemudian menyebabkan gangguan rantai pasok global, menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dunia, meningkatnya jumlah pengungsi dan krisis kemanusiaan, serta menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dampak ancaman gangguan hambatan dan tantangan pada isu ketiga. Yang pertama, aspek ancaman, yaitu dapat mengancam stabilitas ekonomi global dan nasional, mengancam ketahanan pangan dan energi, berpotensi mempengaruhi keamanan dan stabilitas dunia, menimbulkan ketidakpastian dalam pembangunan ekonomi. Gangguan dapat mengganggu rantai pasok barang dan jasa, menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok dan energi, mengganggu perdagangan internasional dan investasi, dan dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Hambatan, ketergantungan terhadap produk dan bahan baku impor, fluktuasi harga komoditas dunia yang sulit dikendalikan, keterbatasan sumber daya dalam menghadapi dampak ekonomi global, dan ketidakpastian kondisi geopolitik internasional. Tantangan, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, meningkatkan kemandirian pangan dan energi, menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing bangsa di tengah dinamika global. Selanjutnya, kami akan memilih salah satu isu menggunakan analisis USG yang akan disampaikan oleh rekan saya, Vira. Baik, terima kasih kepada rekan saya atas pemaparan yang telah disampaikan. Perkenalkan, saya Vira Angelina. Selanjutnya akan melanjutkan presentasi pada bagian penapisan isu menggunakan metode USG. Setelah dilakukan identifikasi terhadap 3 isu global yang berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara, yaitu penyebaran hoaks dan disinformasi digital, kemudian ada perubahan iklim dan bencana lingkungan, serta dampak negatif dari konflik yang terjadi di dunia sekarang. Langkah berikutnya adalah menentukan isu yang menjadi prioritas. Untuk itu, dilakukan analisis menggunakan metode USG atau urgency, seriousness, dan growth. Metode ini digunakan untuk menilai tingkat urgensi, tingkat keseriusan dampak, serta potensi perkembangan suatu isu apabila tidak segera ditangani. Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagaimana tercantum pada tabel yang dapat dilihat pada slide. Pada isu penyebaran hoaks dan disinformasi digital, diberikan nilai 5 untuk aspek urgensi. Karena penyebaran informasi palsu saat ini terjadi secara cepat dan masif melalui berbagai platform digital, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan segera.
pada aspek seriousness diberikan nilai 5 karena hoax dapat menimbulkan keresahan masyarakat, memicu konflik sosial, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga publik. Sementara itu, pada growth diberikan nilai 5 karena perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan semakin mempermudah pembuatan dan penyebaran informasi yang tidak benar. Dengan demikian, isu ini memperoleh total skor 15. Selanjutnya, pada isu perubahan iklim dan bencana lingkungan, diberikan nilai 4 untuk aspek urgensi, karena dampaknya sudah mulai dirasakan melalui meningkatnya kejadian cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, maupun kebakaran hutan, meskipun penanganannya bersifat jangka panjang. Lalu pada aspek seriousness, diberikan nilai 5, karena dampaknya sangat luas terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, serta perekonomian. Sedangkan pada aspek growth, diberikan nilai 4, karena dampaknya terus meningkat dari waktu ke waktu apabila tidak dilakukan langkah mitigasi dan adaptasi yang memadai. Oleh karena itu, isu ini memperoleh total skor 13. Lalu, isu yang terakhir, yakni isu pengaruh konflik yang terjadi di dunia sekarang. Pada isu ini diberikan nilai 5 untuk aspek urgensi, karena konflik global dapat memberikan dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dan sosial, termasuk kenaikan harga energi dan terganggunya rantai pasok. Pada aspek seriousness diberikan nilai 5, karena konflik dapat memicu krisis kemanusiaan, ketidakstabilan ekonomi global, serta gangguan terhadap keamanan dunia. Sedangkan pada aspek growth diberikan nilai 4, karena besarnya dampak yang ditimbulkan sangat bergantung pada perkembangan dan eskalasi konflik yang terjadi. Dengan demikian, isu ini memperoleh total skor 14. Berdasarkan hasil analisis USG yang dilakukan, isu penyebaran hoax dan disinformasi digital memperoleh skor tertinggi, yaitu 15, yang menunjukkan bahwa isu tersebut memiliki tingkat urgensi, dampak, dan perkembangan yang sangat tinggi dibandingkan isu lainnya. Oleh karena itu, isu penyebaran hoax dan disinformasi digital ditetapkan sebagai isu prioritas untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi akar penyebab dan melakukan analisis lebih mendalam terhadap isu prioritas tersebut, pemaparan akan dilanjutkan oleh rekan saya Jordi. Kepada Jordi, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih pada rekan saya. Pada slide ini ditampilkan analisis fishbone atau diagram tulang yang akan digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab maraknya penyebaran hoax dan disinformasi digital. Permasalahan utama yang menjadi fokus analisis berada pada bagian kepala ikan, yaitu maraknya penyebaran hoax dan disinformasi digital. Berdasarkan analisis tersebut, terdapat 5 faktor utama yang menjadi penyebab permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu faktor man atau manusia. Masih rendahnya literasi digital masyarakat menyebabkan banyak orang yang mudah mempercayai dan menyebarkan informasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Selain itu, kurangnya kesadaran mengenai etika bermedia sosial membuat pengguna sering membagikan informasi hanya berdasarkan emosi atau kepentingan tertentu tanpa mempertimbangkan kebenarannya. Kedua, ada faktor metode. Upaya edukasi literasi digital kepada masyarakat belum berjalan secara optimal dan merata. Di sisi lain, mekanisme klarifikasi atau pelurusan informasi yang salah seringkali tidak dapat mengimbangi kecepatan penyebaran hoax ini, sehingga informasi yang tidak benar terlebih dahulu sampai di masyarakat. Yang ketiga ada faktor mesin atau teknologi. Perkembangan teknologi dan algoritma media sosial turut membantu mempercepat penyebaran informasi. Konten yang menarik perhatian termasuk hoax cenderung lebih mudah viral. Selain itu, kemajuan teknologi juga memudahkan pembuat konten palsu seperti memanipulasi gambar, video, maupun deepfake yang semakin sulit dibedakan dari informasi asli. Itu semua berkat teknologi AI yang sangat berkembang pada zaman sekarang. Keempat, ada faktor environment ataupun lingkungan.
Budaya masyarakat yang terbiasa membagikan informasi secara cepat tanpa melakukan pengecekan fakta ini menjadi salah satu penyebab utama. Tingginya penggunaan media sosial juga memperbesar peluang penyebaran informasi yang tidak valid pada banyak orang dalam waktu singkat. Kelima, faktor kebijakan atau polisi. Penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran hoax masih belum maksimal, sehingga belum memberi efek jera yang sangat kuat. Selain itu, pengawasan terhadap ruang digital masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi sumber daya maupun perkembangan teknologi yang sangat cepat. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa penyebaran hoax dan disinformasi digital bukan hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan hasil interaksi di antara faktor manusia, metode, teknologi, lingkungan, dan kebijakan yang ada. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara komprehensif melalui peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan edukasi, pemanfaatan teknologi yang bertanggung jawab, dan pembangunan budaya cek fakta, serta penguatan regulasi dan penegakan hukum dari pemerintah untuk ruang digital ini. Selanjutnya, untuk rekomendasi upaya pencegahan akan dijelaskan oleh rekan saya, Dea. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dea akan menjelaskan tentang rekomendasi upaya pencegahan. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu penyebaran hoaks dan disinformasi digital, terdapat beberapa rekomendasi upaya pencegahan yang dapat dilakukan secara bertahap dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang pertama yaitu jangka pendek. Upaya yang dapat dilakukan yaitu: yang pertama, meningkatkan edukasi literasi digital kepada masyarakat. Yang kedua, mengajak masyarakat untuk melakukan cek fakta sebelum membagikan informasi. Yang ketiga, memperkuat klarifikasi informasi melalui kanal resmi pemerintah. Yang kedua, jangka menengah. Upaya yang dapat dilakukan yaitu: yang pertama, meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, media, dan platform digital. Yang kedua, mengembangkan sistem deteksi hoaks berbasis teknologi atau kecerdasan buatan. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas ASN dalam komunikasi publik digital. Dan yang terakhir adalah jangka panjang. Upaya yang dapat dilakukan yaitu: yang pertama, memasukkan literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan. Yang kedua, membangun budaya masyarakat yang kritis dan bijak dalam menerima informasi. Yang ketiga, memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait penyebaran hoaks. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan yang dapat diambil, yaitu berdasarkan hasil analisis USG, kami memilih isu penyebaran hoaks dan disinformasi digital karena isu ini memiliki tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangannya sangat tinggi, sehingga perlu menjadi prioritas penanganan. Hasil analisis Fishbone menunjukkan bahwa penyebabnya berasal dari berbagai faktor, yaitu manusia, metode, teknologi, lingkungan, dan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terintegrasi melalui peningkatan literasi digital, penguatan edukasi cek fakta, optimalisasi komunikasi publik pemerintah, pemanfaatan teknologi untuk deteksi hoaks, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyebaran informasi palsu. Dengan sinergi antara pemerintah, ASN, media, platform digital, dan masyarakat, ruang digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab dapat terwujud sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan nasional dan implementasi nilai-nilai bela negara. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.